Apakah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur berani memanggil Gubernur NTT beserta jajarannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka? Tolonglah Gubernur NTT, Anda itu sudah banyak sekali mengecewakan masyarakat, sudah kerja tidak becus, program-program banyak yang mandet. Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang tidak menyukai Anda. Sekarang Anda buat lagi sebuah kegiatan yang blunder, yang mengecewakan masyarakat NTT, yang membuat masyarakat sakit hati. Akhir-akhir ini, Gubernur NTT mendapatkan banyak sekali kritikan dari masyarakat NTT terkait dengan kebijakan Gubernur NTT dan program-program kerjanya Gubernur NTT, Bapak Victor Bung Tilu Leskodat, yang terkesan jalan di tempat, bahkan sama sekali tidak berjalan. Nah, selain itu, Bapak Gubernur NTT ini juga kurang disukai oleh sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya, karena apa? Karena terkait dengan program kerja dan janji kampanye yang sama sekali tidak terlaksanakan dengan baik di kepemimpinan Bapak Victor Bung Tilu Leskodat ini. Sudah membuat begitu banyak masyarakat NTT tidak menyukainya. Kali ini Bapak Gubernur Victor Bung Tilu Leskodat melakukan tindakan yang blunder lagi, di mana mereka merayakan pesta pora bersama-sama dengan Bapak Wakil Gubernur NTT, Bapak Yosef Naisoi, dan seluruh bupati dan wali kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur yang mereka laksanakan di Pulau Semau, kampung halamannya Bapak Victor Bung Tilu Leskodat. Jelas-jelas tindakan yang tidak menerapkan protokol kesehatan, yang telah melanggar protokol kesehatan dan telah melanggar peraturan yang dibuat oleh mereka sendiri, telah melukai perasaan masyarakat NTT dan menyakiti perasaan masyarakat Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Bagaimana tidak? Peraturan yang mereka sendiri buat, malah justru mereka sendiri yang melanggar peraturan itu. Mereka memaksa masyarakat supaya menerapkan protokol kesehatan, memaksa masyarakat NTT supaya tenang di rumah, memaksa masyarakat NTT supaya tidak boleh melakukan kerumunan yang melibatkan banyak orang. Sementara mereka, para pejabat, pemangku kebijakan, pembuat kebijakan, justru mereka melanggar sendiri peraturan yang mereka sendiri buat. Terlihat jelas acara di Pulau Semau itu sangat-sangat tidak mengindahkan protokol kesehatan yang sebenarnya. Terjadinya kerumunan, dan di situ kelihatan ada sebagian tamu dan undangan yang tidak mengenakan masker. Nah, di satu sisi, ketika masyarakat melanggar protokol kesehatan dengan berkerumunan atau tidak mengenakan masker, pasti langsung ditindak. Masyarakat buat pesta sedikit, pasti langsung dibubarkan. Nah, sekarang ini lagi terjadi di pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melibatkan Gubernur NTT beserta jajarannya dan Bupati Wali Kota se-Nusa Tenggara Timur. Kira-kira pertanyaannya, siapa yang punya hak untuk menindaklanjuti pelanggaran protokol kesehatan yang telah terjadi di Pulau Semau tersebut? Apakah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur berani memanggil Gubernur NTT beserta jajarannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka? Berani jugakah aparat kepolisian dan Satgas COVID-19 memanggil Gubernur NTT untuk meminta klarifikasi dan mempertanggungjawabkan kerumunan yang telah terjadi di Pulau Semau? Ya, kita harapkan semoga saja DPRD NTT tidak terkesan pengecut dan harus berani untuk memanggil Gubernur NTT Bapak Victor Bung Tilu Leskodat untuk mempertanggungjawabkan kerumunan yang telah terjadi di Pulau Semau. Terlepas dari adanya pernyataan yang mengatakan bahwa Pulau Semau itu zona hijau, itu bukan urusan kita. Mau Pulau Semau itu zona hijau, zona merah, zona hitam, zona ungu, zona biru, intinya bahwa Indonesia dan NTT sekarang lagi dilandai pandemi COVID-19. Kematian terjadi di mana-mana. Kita harapkan supaya pemangku kebijakan, pembuat kebijakan harus menjadi contoh dan teladan untuk masyarakat NTT. Jangan sampai ketika masyarakat NTT tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, mereka disiksa, disuruh push up. Nah, sekarang kelihatan jelas pejabat
se-NTT, baik yang di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, telah melakukan pelanggaran. Berani tidak mereka siap mempertanggungjawabkan perbuatan mereka itu. Karena sudah jelas-jelas perbuatan yang mereka buat itu telah menyakiti masyarakat NTT. Belum lagi, pernah baru-baru kan ada seorang bupati yang meninggal. Meninggalnya bukan di kabupatennya, tapi meninggal di kabupaten lain, di Kupang. Yang bersangkutan, kalau mengikuti protokol kesehatan yang sebenarnya, tidak boleh dibawa pulang ke kampung halamannya. Walaupun prosesnya menerapkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Karena apa? Karena masyarakat, ketika dia sakit dan meninggal di daerah itu, dia tidak bisa bawa ke kampung halaman. Dia harus dikuburkan di lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, ini adalah sebuah kebijakan blunder yang telah dilakukan oleh Gubernur Victor Bung Tilu Leskodat, telah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat NTT. Persoalan dia mengembalikan bupati yang meninggal itu dan dikuburkan di kabupatennya itu adalah sebuah perbuatan yang blunder yang telah mengecewakan masyarakat NTT. Nah, sekarang ini mereka buat lagi sebuah kegiatan yang sangat-sangat blunder yang telah mengecewakan masyarakat NTT. Tolonglah Gubernur NTT. Anda itu sudah banyak sekali mengecewakan masyarakat. Sudah kerja tidak becus, program-program banyak yang mandet. Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang tidak menyukai Anda. Sekarang Anda buat lagi sebuah kegiatan yang blunder, yang mengecewakan masyarakat NTT, yang membuat masyarakat sakit hati. Pemimpin seperti ini sangat tidak baik untuk dicontohi oleh masyarakat NTT. Dan ini akan membuat citra yang buruk bagi seorang Victor Bung Tilu Leskodat, karena mungkin kedepannya lagi kalau seorang Victor ini mencalonkan diri, pasti agak susah masyarakat akan memilihnya lagi, karena banyak program yang sudah mandat, kebijakan yang mereka sendiri buat, mereka sendiri langgar, dan telah mengecewakan masyarakat NTT. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Harapan kita supaya ada pejabat yang berwenang, entah dari Satgas, dari kepolisian setempat Nusa Tenggara Timur, untuk mengusut tuntas pelanggaran protokol kesehatan dan pelanggaran PPKM yang terjadi di Kota Kupang dan sekitarnya. Oke, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.